Secara fisik Yesus terbatas. Maka itu dia kembali ke surga menerima kemuliaan, tetapi ada roh penolong, penghibur, roh kebenaran yang akan meneruskan daya ilahi terus masuk ke dalam kehidupan. Jemaat milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menghidupi jemaat mula-mula. Allah Bapa adalah sumber dari daya ilahi. Allah Bapa menciptakan kebaikan, membaharui kehidupan melalui firman, katanya, logosnya di dalam Kristus yang memulihkan, yang menguatkan. Dan daya-daya ilahi itu diteruskan untuk kita bisa merasakan di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Karena itulah Rasul Paulus di dalam teks surat-surat pastoralnya kepada jemaat Kristen selalu mengatakan hidup di dalam Roh. Itu kata lain untuk tinggal di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang, orang itu akan mengalami daya ilahi terdalam di dalam dirinya. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 5. Di dalam kasih karunia kita dapat bermegah dalam pengharapan. Karena pengharapan itu yang akan membuat kita kuat menghadapi kesengsaraan, tekanan, penderitaan. Karena kesengsaraan di dalam pengharapan, di dalam daya ilahi akan diubah menjadi ketekunan. Air mata, derita, kegagalan di dalam pengharapan, di dalam daya ilahi, di dalam Roh Kudus. Ketika kita memberikan semua itu kepada Tuhan, akan diubahkan menjadi latihan yang memberi kita kekuatan, ketekunan. Bayangkanlah atlet-atlet Olimpiade. Tradisi Yunani pada waktu itu adalah para atlet harus tekun berlatih. Semakin sering berlatih, tubuhnya semakin kuat. Semakin tinggi, semakin cepat, semakin kuat adalah moto para atlet yang bertarung di hadapan gunung Zeus, yaitu gunung Olimpia. Karena itu yang menarik adalah penderitaan, kesengsaraan tidak menghabisi, tidak menghancurkan, melainkan menimbulkan ketekunan. Itu dipakai untuk membentuk diri. Sikap batin inilah yang muncul ketika seseorang hidup dalam daya ilahi menghadapi setiap pergulatan dalam hidupnya. Yang tekun akan menimbulkan tahan uji. Itu ada pepatah dalam bahasa Mandarin. Kalau logat saya tidak pas, mohon maaf saudara ya. Saya ini orang Bandung, tugas di Lampung. Cencin pupuaho, emas murni tidak takut api. Emas yang dimasukkan ke dalam dapur api, dipanaskan, itu baik untuk menghilangkan semua kotoran supaya dia menjadi murni. Penderitaan di dalam pengharapan, di dalam daya ilahi, di dalam Roh Kudus akan memunculkan kemurnian, daya tahan, durabilitas. Diulangi oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi dunamin, kekuatan kepadaku. Dan tangan puji pada akhirnya memunculkan makna terdalam pengharapan. Trinitas membentuk sikap batin jemaat mula-mula. Mereka sungguh menghayati pemeliharaan Allah Bapa. Dari Allah Bapa mengalirlah daya-daya kekuatan ilahi, dan di dalam Yesus daya-daya itu menjadi nyata. Dengan menyebut namanya saja, kuasa itu hadir. Dan daya-daya ilahi itu terus masuk ke dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus yang terus mengobarkan, memberi kekuatan, menopang dari dalam.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu Trinitas, dan kita diajak untuk hidup dalam penghayatan. Tidak dalam pengetahuan tentang Trinitas, tapi hidup dalam penghayatan. Menghayati daya-daya ilahi yang diberikan oleh Bapa, yang disampaikan, dihadirkan oleh Yesus untuk kita, dan diteruskan oleh Roh Kudus, memberi kita kekuatan menanggung apapun di dalam kehidupan ini. Allah Bapa, kalau anak dalam tradisi liturgi lambangnya dengan mudah mengatakan kalau tidak domba, salib. Kalau Roh Kudus simbolnya merpati atau lidah api. Kalau Allah Bapa simbolnya apa? Tertolong di stola, tangan, manus Dei. Ini tangan Allah. Allah Bapa dihayati sebagai pencipta, pembaharu kehidupan. Orang boleh mengatakan ketika kita jatuh, habislah hidup kita. Orang boleh mengatakan kita tidak pernah menjadi orang yang lebih baik. Orang boleh mengatakan kita tidak akan pernah pulih. Orang boleh mengatakan penderitaan yang kita alami sewaktu kita kanak-kanak beberapa waktu yang lalu akan menghantui kehidupan kita. Tangan Allah, simbol karya Allah Bapa mengatakan, aku membaharui terus kehidupan. Dan daya-daya ilahiku untuk membaharui kehidupan mengalir di dalam anaknya Yesus, yang akan memulihkan, membaharui hidup kita. Dan daya-daya ilahi itu akan terus mengalir oleh Roh Kudus yang akan menjaga kita. Sikap batin inilah yang terus kita hidupkan dalam kehidupan pribadi, di keluarga, pekerjaan, usaha, studi kita, dan di dalam kehidupan bergereja kita. Selamat mengalami daya ilahi dalam spiritualitas Trinitas. Amin.